Yaman telah melancarkan serangan kedua sejak mendeklarasikan terlibat perang dengan Israel. Adapun serangan itu terjadi pada Senin 6 November 2023 silam. Kini Yaman merilis detik-detik militernya melancarkan aksi serangan ke posisi Israel. Video tersebut diunggah melalui media militer Yaman pada Selasa 8 November malam. Dalam video tersebut, Yaman meluncurkan drone ke berbagai sasaran Israel. Terlihat drone itu diluncurkan di tengah lapangan pada malam hari. Di dekat drone yang hendak diluncurkan berkibar bendera militer Yaman, yakni Al-Houthi. Di samping bendera Al-Houthi terlihat pula bendera Yaman dan Palestina. Sementara juru bicara kelompok Yaman Al-Houthi, yakni Yahya Saree, mengonfirmasi serangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Saree melalui akun X pada Selasa 7 November. Dalam pernyataannya, Saree mengatakan Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah drone. Serangan itu ditujukan ke berbagai sasaran sensitif musuh Israel di wilayah pendudukan. Saree mengklaim serangan itu terjadi secara intensif selama beberapa jam terakhir. Akibat serangan tersebut, aktivitas di pangkalan dan bandara yang menjadi sasaran terhenti selama beberapa jam. Dalam pernyataan yang sama, Saree menyebut pasukan Houthi akan terus melakukan operasi militer yang lebih kualitatif untuk mendukung rakyat Palestina. Serangan itu akan terus meningkat hingga Israel menghentikan agresi brutalnya di Gaza. Ya Allah. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. Tentara Israel kembali berupaya untuk menembus jalur Gaza, namun upaya itu digagalkan oleh Brigade Al-Qassam. Sayap militer Hamas ini pun langsung menghancurkan musuh dengan mortir berkaliber berat. Setelah detik-detik upaya Al-Qassam menggagalkan tentara Israel yang hendak masuk ke Gaza, video tersebut diunggah oleh Al-Qassam pada Selasa 7 November 2023. Dalam video itu terlihat sekelompok tentara Al-Qassam memasang artileri berkekuatan ledak tinggi. Al-Qassam menjelaskan dalam serangan kali ini pasukannya menggunakan mortir berkaliber berat. Adapun mortir itu langsung melesat ke posisi tentara Israel. Mortir tersebut memiliki daya ledak tinggi hingga mengguncang wilayah sekitar. Serangan itu pun dilancarkan secara bertubi-tubi. Dalam pernyataannya, Al-Qassam mengklaim bahwa serangan tersebut mampu menggagalkan tentara Israel yang hendak masuk ke Gaza. الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Brigade Al-Qassam kembali terlibat bentrok dengan tentara Israel. Adapun bentrok tersebut terjadi di Beit Lahia. Akibat bentrok itu, Al-Qassam menghancurkan sejumlah tank hingga tentara Israel terpanggang di dalam bangunan. Setelah video mencekam Al-Qassam baku tembak secara dekat dengan tentara Israel, video tersebut diunggah oleh Al-Qassam pada Selasa 7 November 2023. Dalam video itu dinarasikan baku tembak terjadi di Beit Lahia. Perlu diketahui Beit Lahia sendiri merupakan sebuah kota yang berada di jalur Gaza. Terlihat Beit Lahia pun luluh lantah hingga rata dengan tanah imbas perang Hamas Israel. Lantas lihat pula sekelompok militan Al-Qassam yang berbekal
senjata. Mereka pun memburu kendaraan lapis baja hingga tentara Israel yang berkeliaran di Beit Lahia. Dengan taktik bersembunyi, mereka berhasil menghancurkan sejumlah tank Israel. Bahkan Al-Qassam berhasil menyerang sebuah bangunan tempat tentara Israel bersembunyi. Akibat serangan Al-Qassam, bangunan tersebut hangus terbakar hingga tentara Israel terpanggang di dalamnya. Presiden Korea Utara Kim Jong-un disebut mendukung penuh Hamas dalam perangnya dengan Israel. Bahkan Kim Jong-un memberi perintah pejabat Korea Utara untuk memobilisasi dukungan bagi Palestina. Tak hanya itu, Korea Utara pun disebut-sebut ikut mengirim senjata ke Hamas untuk menggempur Israel. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Badan Intelijen Nasional, yakni Kim Kyo-hyun. Ia memberitahu anggota parlemen selama audit Majelis Nasional tahun 2023. Kim Kyo-hyun mengatakan bahwa Kim Jong-un telah memberikan instruksi kepada pejabatnya. Adapun instruksi itu untuk menciptakan cara mendukung Palestina secara komprehensif. Di satu sisi, Korea Utara disebut terlibat dalam perdagangan senjata dengan Hamas. Hal tersebut disampaikan oleh anggota parlemen, yakni Yoo Sang-bum, yang mengatakan senjata Korea Utara terlibat dalam perang Israel-Hamas yang semakin memanas. Tak hanya itu, Korea Utara juga turut mengirim pasukan, makanan hingga pasokan medis ke Palestina. Informasi itu disampaikan oleh analis senior di lembaga pemikir Korea Institute for National Innovation, yakni Oh Kyung-sop. Meski mengirim senjata ke Hamas, Oh Kyung-sop mencatat bahwa Korea Utara tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan. Pasalnya, Korea Utara akan menerima sanksi berat jika terbukti membantu Hamas. Dua sayap militan Palestina melakukan gempuran secara besar-besaran ke arah Israel. Serangan itu sebagai bukti balas dendam terhadap Israel yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Adapun Al-Qassam dan Al-Quds menyerang Israel dalam waktu yang bersamaan. Tip dari Al-Mayadeh.net, serangan itu terjadi pada Selasa 7 November 2023 malam. Dilaporkan Brigade Al-Qassam mengebom wilayah Tel Aviv. Akibat serangan tersebut, sirine serangan udara langsung meraung-raung sebagai tanda peringatan. Al-Qassam melaporkan bahwa serangannya kali ini menggunakan sejumlah roket. Adapun roket-roket tersebut diluncurkan dari jalur Gaza. Di waktu yang bersamaan, Al-Quds turut menyerang Israel. Kali ini Brigade Al-Quds menargetkan 3 pemukiman Israel dalam satu serangan. 3 pemukiman itu diantaranya Gusdan, Sderot, dan Mefalsim. Brigade Al-Quds menggunakan roket dalam serangan kali ini sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan terhadap warga sipil. Militan Palestina terlibat perang laut dengan tentara Israel. Kondisi itu terjadi saat tentara Israel hendak masuk ke Gaza melalui jalur laut. Dalam momen perang laut Hamas Israel yang diunggah melalui akun X Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pada Rabu 8 November. Dalam video itu dinarasikan Angkatan Laut Israel telah bekerja sama dengan pasukan IDF yang beroperasi di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ashdod, yakni Kolonel Eitan Pas. Pihaknya mengatakan perang laut itu setidaknya sudah berlangsung selama sebulan terakhir. Namun, Eitan Pas mengklaim pasukannya berhasil menetralisir serangan dari Hamas. Sebaliknya, Angkatan Laut Israel lebih fokus terhadap pertahanan. Ia juga mengaku akan memberikan bantuan 24 jam untuk pasukan darat Israel. Dalam pernyataan terakhir, Eitan Pas mengaku akan bersatu melawan Hamas. Sementara dalam video tersebut di akhirnya terlihat ledakan dahsyat di tengah laut. Sayangnya tidak dijelaskan militan mana yang mengalami kerugian dalam ledakan tersebut. Hingga saat ini Israel masih berperang sengit dengan Hamas dalam kurun waktu 1 bulan. Kini juru bicara Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memberikan pengakuan. Secara terang-terangan ia mengaku tidak ingin berperang.
Tip dari VOA, hal tersebut disampaikan oleh Jubir IDF yakni Letnan Kolonel Peter Liner. Ia mengatakan militer Israel telah berusaha keras untuk membebaskan semua sandera, adapun sandera itu berusia mulai dari 10 bulan hingga 88 tahun. Peter mengatakan sandera merupakan prioritas dari tentara Israel. Sementara kini jumlah warga sipil yang disandera Hamas tercatat sekira 241 orang. Lantas pihaknya pun mengatakan operasi yang dilakukan IDF sudah berdasarkan prinsip pembedaan, kebutuhan militer, dan keseimbangan. Dengan ketiga unsur tersebut, Peter meyakini tujuan militer Israel akan tercapai. Meski begitu, Peter menyebut bahwa pasukan Israel tidak ingin berperang. Namun, kondisi itu harus terjadi seusai Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober silam. Israel melakukan kekejaman terhadap warganya sendiri selama perang dengan Hamas. Pasalnya Israel memilih untuk menyembunyikan puluhan warga Zionis di dalam rumah sakit yang terletak di Tel Aviv. Lantas beginilah gudang mayat warga Israel yang disembunyikan. Adapun pengakuan itu disampaikan oleh seorang jurnalis Israel yakni Ephraim Mordechai. Video pengakuan Ephraim pun telah beredar di media sosial. Pengakuan itu disampaikannya sembari memperlihatkan ruangan yang menjadi tempat Israel menyembunyikan puluhan mayat warganya. Terlihat rak tinggi yang berisi kantong-kantong mayat. Ephraim pun mengatakan mayat-mayat itu merupakan korban yang gugur di Israel. Lantas para korban tidak diserahkan kepada keluarga untuk mendapat pemakaman yang layak. Sebaliknya mayat tersebut justru disembunyikan di dalam rumah sakit di Tel Aviv. Ephraim pun mengaku ngeri dan resah melihat tumpukan mayat tentara Israel dengan jumlah yang mengerikan. Sementara kini Ephraim telah ditangkap oleh pasukan Israel. Penangkapan itu buntut Ephraim yang membongkar kejahatan militer Zionis. Que llegó al sur del país hace años, transformaron el desierto en campos florecientes, porque estaba allí en la zona del norte del desierto israelí, y construyeron, le dieron al mundo tecnología para frenar con la desertificación. Sayap militer Palestina yakni Fatah menyatakan membantu Hamas dalam perangnya dengan Israel. Bahkan Fatah bersumpah akan membakar setiap wilayah Israel. Lantas inilah profil dari Fatah. Fatah didirikan pada akhir tahun 1950-an dengan tujuan merebut Palestina dari kendali Israel. Fatah memperoleh dukungan Suriah dan bermarkas di Damaskus. Pada tahun 1963, Fatah telah mengembangkan struktur organisasi tipe komando. Fatah melakukan operasi militer pertamanya pada Desember 1964. Kondisi itu terjadi dengan meledakkan instalasi pompa air Israel. Pada tahun 1968, Fatah sempat menjadi kekuatan utama dari Palestina yang saat itu sedang berpusat di Yordania. Fatah juga sempat menjadi organisasi Palestina yang terbesar dengan pendanaan terbaik. Kondisi ini terjadi pada akhir tahun 1960-an. Sementara kini Fatah mengancam akan membakar setiap tempat yang berada di Israel. Kelompok tersebut naik pitam dan merasa dendam ke Israel karena pasukan Zionis telah menggempur tepi barat. Militer Israel menyombongkan pasukannya yang berhasil menduduki kamp Al-Shati yang berada di Gaza. Namun kini Al-Qassam berhasil memukul mundur tentara Israel dari penampungan tersebut. Kondisi itu terjadi setelah Al-Qassam menjebak dengan serangan mematikan. Tersebut disampaikan oleh Al-Qassam melalui pernyataannya pada Rabu 8 November 2023. Al-Qassam mengklaim pasukannya melancarkan sejumlah serangan ke posisi Israel. Akibat dari serangan itu dilaporkan tentara Israel tewas dan beberapa di antaranya cedera. Sayap militer Palestina ini mengatakan bahwa tentara Israel terjebak dalam perangkatnya. Selain sejumlah tentara Israel yang tewas, Al-Qassam berhasil menghancurkan 15 kendaraan militer Zionis. Mengetahui hal tersebut, tentara Israel langsung mundur dari kamp Al-Shati. Adapun kemenangan itu didapat hanya dalam waktu 24 jam saja. Lantas Al-Qassam mengatakan bahwa kondisi itu berhasil didapat lantaran mendapat pertolongan dari Tuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.